Indonesia, negeri kepulauan dengan ribuan pulau dan kekayaan alam yang luar biasa. Dari tambang emas di Papua, sawit di Kalimantan, hingga rempah di Maluku, semua adalah anugerah yang tak ternilai. Namun, kekayaan itu hanya berarti jika dapat diakses, diangkut, dan dimanfaatkan. Disinilah peran transportasi sebagai jembatan kehidupan dan penggerak pembangunan. Kereta, pesawat, kapal, hingga jalan tol, semua menyatukan Indonesia dari ujung ke ujung. Transportasi bukan sekedar alat pindah tempat, ia adalah urat nadi ekonomi, penghubung budaya, dan wujud kehadiran negara di setiap jengkal tanah air. Dengan transportasi yang merata, kekayaan Indonesia bukan hanya dimiliki, tapi juga dinikmati oleh semua untuk semua. Di balik jalannya transportasi Indonesia membutuhkan ASN yang melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan berinovasi tanpa henti. Nilai-nilai berakhlak bukan sekedar semboyan, tapi pedoman hidup setiap ASN. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Ignatius Jonan telah menjadi inspirasi dalam menghidupkan nilai-nilai ini. Tahun 2009, saat sebagian besar orang menghindari perusahaan yang nyaris bangkrut, Ignatius Jonan justru menerima tantangan besar, yaitu memimpin PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Ia tidak datang membawa janji-janji besar, melainkan membawa kemauan kuat untuk membenahi dari yang paling dasar. Keputusannya saat itu bukan hanya soal manajemen, tapi soal keberanian untuk menghadapi sistem yang sudah lama dibiarkan stagnan. Waktu itu, KAI berada di titik nadir. Kereta sering rusak, jadwal tak menentu, pelayanan buruk, dan keuangan terus merugi. Publik kehilangan harapan. Rel seakan hanya simbol masa lalu. Namun Jonan melihat sesuatu yang lebih dalam. Potensi. Bukan hanya potensi bisnis, tapi potensi perubahan yang menyentuh jutaan rakyat. Jonan tahu, perubahan yang dia bawa bukan sekedar memperbaiki kereta dan stasiun, melainkan menciptakan sistem yang lebih baik untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat, efisien, dan manusiawi. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan integritas, KAI bisa menjadi tulang punggung transportasi publik yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah pertamanya, beliau menerapkan sisi disiplin yang ketat. Dengan menerapkan sistem kerja berbasis elektronik dan kinerja yang sungguh-sungguh, menegakkan aturan operasional secara ketat, dan tidak mentolerir praktik pungutan liar. Lalu beliau menata manajemen yang sempat amburadul menjadi sistem manajemen yang sangat rapi. Lalu sistem keuangan diperbaiki, yang awalnya rugi menjadi untung. Lalu operasional dipersederhanakan mulai dari pemesanan tiket yang beralih menjadi digital. Dan tidak ada tiket kertas yang mana tidak bertuan dan dapat dimonopoli. Beliau mengatur semua itu menjadi KAI yang lebih baik dan modern. Yang paling mencolok, wajah pelayanan berubah. Kereta ekonomi jadi bersih, aman, dan tepat waktu. Penumpang dulu enggan, kini mulai kembali menggunakan jasa kereta api. Dalam waktu 5 tahun, KAI bukan hanya pulih, tapi tumbuh menjadi BUMN yang sehat. Dan rugi jadi untung, dari terbelakang jadi modern, dari tidak dipercaya jadi dibanggakan. Jonan tak ragu turun langsung ke lapangan. Ia menginjak rel, masuk gerbong, berdialog dengan petugas, dan bahkan menegur langsung jika melihat layanan tidak sesuai standar. Tapi yang lebih penting dari angka-angka adalah perubahan pola pikir, bahwa pelayanan publik bisa unggul, bahwa perusahaan negara bisa dikelola profesional, bahwa integritas, kerja keras, dan keberanian bisa mengalahkan budaya lama.
Jonan membuktikan membangun tidak selalu harus dari nol, tidak bisa dimulai dari membersihkan rel yang lama dan mengarahkan pada jalur baru yang lebih bermakna. Sosok yang tak hanya membenahi kereta tapi juga membagikan kepercayaan, karena untuk memajukan negeri kadang kita hanya butuh satu orang yang berani bermulai. Ia menunjukkan arti berorientasi pelayanan, mengubah kereta rakyat menjadi layanan publik yang manusiawi dan bermartabat. Ia menerapkan prinsip akuntabel dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan hasil kerja yang terukur. Dengan kompetensi, ia menggerakkan seluruh jajaran untuk bekerja dengan standar tinggi dan tidak setengah-setengah. Ia membangun suasana kerja yang harmonis, menyatukan manajemen dan petugas lapangan dalam semangat perubahan. Juga loyal, bukan kepada jabatan, tapi kepada misi negara untuk melayani rakyat. Ia mampu beradaptasi, menjawab tantangan zaman dengan digitalisasi dan modernisasi pelayanan. Dan tentu, semua itu tak terjadi tanpa kolaborasi antara pemerintah, pegawai, masyarakat yang kini kembali percaya. Berakhlak bukan sekadar slogan, ia hidup dalam tindakan, dan Ignatius Jonan telah membuktikannya melalui kerja nyata yang meninggalkan jejak panjang untuk negeri. Sebuah nama yang cukup besar bagi kita, yang mana mampu menerapkan visi berakhlak tersebut, bahkan bisa dikatakan melebihi visi tersebut. Bukan hanya bekerja, tetapi beliau juga menginspirasi kita bahwa menjadi ASN bukan sekedar jabatan, tapi panggilan untuk melayani bangsa dan negara ini. Maka mari terus bergerak untuk berkontribusi kepada bangsa yang besar ini, untuk tumbuh dan menjadi profesional serta modern. Bersama ASN, bekerja dengan hati dan profesional.